Tapi yang bikin berat itu adalah ini kan dibangun cukup mahal ya, 70 miliar ya gitu kan. Jadi kita coba jual dulu deh, coba-coba. Diskon 50%, aku serius. Tapi seriusnya juga, ya kalau ada yang mau beli. Ada nggak sih yang mau beli? Wirono, founder of Income Realty. Hari ini Income Survey sedang bertamu ke rumahnya Dr. Richard Lee, Athena Group. Rumah yang lagi viral banget, yang dimana kemarin beliau bahas lagi mau dijual. Nah hari ini aku mau touring ke dalam, ngeliat rumahnya ini. Rumahnya di Jalan Brigjen Hasan Kasim nomor 1 dan 2. Tapi aku nggak mau ngebahas spek, karena kalau spek itu gampang, nanti aku bisa tuliskan. Touring ruangan-ruangan juga bisa aku tuliskan, tapi aku mau bahas tentang perjuangan Dr. Richard Lee buat bisa ngebangun rumah ini, dan juga aku mau gali inspirasi tentang gimana Dr. Richard Lee ngebangun bisnis Athena dan bisa go nasional sampai hari ini. Yuk ikutin aku, kita ketok ya. Ada Dr. Richard gak di dalam? Halo. Wow, rumahnya. Halo. Hai Pak Dokter, sehat? Luar biasa. Aduh, ini waktunya mau ketemu Dr. Richard ini berganti-ganti dan akhirnya baru ketemu hari ini. Sorry ya, jarang banget ada di Palembang juga soalnya. Iya, makanya Pak Dokter sampai mau jual rumahnya ya. Ada rencana seperti itu kalau laku, bisa laku nggak? Kalau cucok, bisa laku kalau ketemu antara penawaran dan permintaan. Oke, gitu. ini sudah didiskon 50% loh, masa bisa nggak laku? Oh, dari 70M. Iya, cari di mana coba rumah 35M segede ini dan sebagus ini di tengah kota Palembang dengan kualitasnya seperti ini punya. Harusnya sih ini di bawah kata-kata ya harganya ya. Ya, luas tanahnya 3.000. Oh, 3.000, almost 3.000. Terus kemudian bangunan 1.200. 1.200, high spec, dan semua speknya itu ya tahu sendiri ya, marmer all the time. Dok, aku ini marmer apa namanya? Aduh aku lupa nih, dari Itali. Ini per meternya aja belum termasuk upah 3 juta kan. Wow, dan seluruh ya, ini aku lihat dari belakang ke depan. Yes. Terus kemudian juga kalau dilihat lampu-lampunya. Ini lampunya, ini lampunya model kerang. Lampunya 300-an. Oh wow. Beli di mana semua Dok? Jakarta. Oh Jakarta semua. Hampir semuanya Jakarta. Marmer dari Jakarta, nggak ada yang dari Palembang, kiriman. Ini juga dari Jakarta. Ini juga lampunya juga dari Jakarta. Nggak ada yang dari Palembang semuanya. Oke, ini apa Dok? Ikan-ikan apa? Ikan hiu. Ikan hiu. Mainan ini pokoknya, supaya happy terus ada di rumah. Wih, hiu mainannya. Nggak koi, nggak ikan yang arwana, hiu ya mainannya. Ada juga koi di belakang, include. Oh, include semuanya, pokoknya semua yang ada silahkan. Hiunya juga ditinggal. Tinggal, gimana cara bawanya coba? Oke, tapi anyway, hari ini Dok, aku nggak mau bicara tentang spek lah. Spek is common ya tentang rumah ini. Tapi aku mau tahu siapapun yang nanti akhirnya dapat rumah ini tuh dapat sebuah perjuangan dan story gitu dari perjuangan untuk dapetin rumah ini. Aku dengar kan ngebangunnya sampai 2 tahun. Dan Dr. Richard ini kan orang lokal yang go nasional gitu ya. Dan bisnisnya itu saat ini menurutku cukup luar biasa, sehat, dan selalu menginspirasi kami semua anak muda yang di lokal. So ini semua harus digali gitu. Apa sih yang dilakukan Dr. Richard? Kayaknya kita harus butuh duduk kali ya Dok ya. Nah Dok, tadi seperti yang EN bilang bahwa kalau bicara spek rumah mah udah biasa. Tapi tentang perjuangan dapetin rumah ini gitu. Kira-kira Pak Dokter tuh dalam kurun waktu 2 tahun di usia berapa? And then apakah memang dulu udah set goals, aku harus punya rumah nih seluas 3.000 meter di usia sekian gitu. Tell the story. Kan aku kan dari kecil juga kan orang miskin ya, yang sering banget sudah aku ceritain di mana-mana. Kan dulu kan aku tinggal di rumah susun di depan Ramayana, di blok 50, lantai juga paling atas, itu juga tempat paling jelek. Bahkan sebelum aku lulus kuliah pun, itu kan tinggalnya di Kamboja, itu di tempat gubuk kayu. Rumahnya masih kayu pada waktu itu, rumah kayu, dan lantainya juga nggak ada ubin ya, nggak ada benar-benar nggak ada keramik atau apa-apa. Jadi aku benar-benar orang miskin banget. Rumah sampai selesai kuliah itu juga nggak punya rumah, satu pun rumah nggak pernah, masih kontrak.
mobil nggak punya, apa-apa nggak punya. Jadi semuanya ini aku bangunkan benar-benar dari nol. Dari kerja di perusahaan 6 tahun, habis kerja di perusahaan 6 tahun, puji Tuhan makin meningkat. Akhirnya bisa beli ruko satu di pinggiran kota di Sukabangun, sampai akhirnya beli mobil second, nikah, bayar sendiri, dan akhirnya puji Tuhan bisa beli salah satu rumah yang di sini juga di Celentang, di ujung sana, Gria Pesona, Gria Investama, beli, tinggal di sana. Itu aja sudah nyaman banget sih. Dan aku tuh ngerasa kayak oke, ini aja sudah luar biasa lah, bisa beliin rumah untuk orang tuaku, bisa tinggal, bikin bagus. Tapi pelan-pelan kan ternyata Tuhan menyayangiku lebih ya. Jadi dikasih banyak rezeki, kesempatan, berkembang. Aku juga bukan orang yang foya-foya sih, dari dulu bukan foya-foya, tapi ada keinginan untuk bikin rumah yang bagus. Karena istriku juga bilang kalau misalnya kita bikin rumah yang bagus. Tapi bikin rumah ini kan juga nggak gampang ya. Jadi kita bikin yang sesuai dengan keinginan kita nih. Nah, memang pada waktu kita buat ini disetting benar-benar sempurna untuk kita. Ini sebenarnya rumah yang sangat bagus banget. Anak-anak nggak ada yang mau pindah. Kalau ditanya dengan aku pun dan istri pun tidak mau pindah karena senyaman itu. Tapi karena pekerjaanku hampir 80-90% itu di Jakarta. Dan itu membuatku tuh hampir nggak pernah ketemu dengan anak. Terutama anak sih, kalau istri kan sering nemenin. Jadi, dan menurutku juga ke depan mungkin, ya aku nggak tahu ya, tapi mungkin akan lebih banyak di Jakarta lagi. Jadi, mungkin ada keinginan untuk membuat rumah di Jakarta yang lebih baik daripada ini. Tapi yang bikin berat itu adalah ini kan bangun cukup mahal ya, 70 miliar ya gitu kan. Jadi kita coba jual dulu deh, coba-coba. Nggak nyangka juga aku jual di TikTok sampai berapa ya? 25 juta yang nonton ya, sampai masuk detik juga. Diskon 50%, aku serius. Tapi seriusnya juga, ya kalau ada yang mau beli kayak gitu. Ada nggak sih yang mau beli? Ya harusnya kalau cocok ya kan, terus story-nya dapat ya bisa-bisa aja Dok ya kan. Karena kan jual beli rumah itu kan suka sama suka, demand and supply ketemu gitu kan. Oke, cerita tentang tadi dokter kan, papa mama bukan dokter ya? Bapakku tamatan SMP, mamaku tamatan SMA. Orang susah dari dulu. Terus memang cita-citanya pengen jadi dokter gitu? Cita-citanya pengen jadi orang kaya. Oke, whatever it is ya kan. Terus dan aku pikir jadi dokter tuh bisa jadi kaya. Makanya jadi dokter. Terus kepikiran jadi dokter estetik kecantikan tuh gimana? Gara-gara istri. Jadi aku di dokter perusahaan 6 tahun, terus bikinin istri klinik kecantikan. Tadinya cuma iseng-iseng, tapi ternyata aku harus pindah ke klinik kecantikan. Akhirnya aku besarin klinik kecantikan. Nah, ngebesarin klinik kecantikan. Dan aku ngelihat kan ini sangat massive gitu pertumbuhannya ya, growth-nya. Athena udah berapa tahun ya Dok sekarang? Kalau total sama dari pertama aku diriin dengan istri itu 10 tahun ya. Tapi aku benar-benar incas mungkin sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun. Yang berarti yang kita anniversary waktu itu tuh 10 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun Kemarin anniversary 10 tahun itu 41 miliar dalam waktu 1 hari yang jualan yang di live TikTok. Shopee ya. Aduh luar biasa. Itu shifting ya Dok ya? Berarti jualan tuh nggak kayak zaman dulu. Orang harus datang ke toko. Tapi anyway sekarang mau jualan pakai daster pun di rumah bisa gitu. Iya. Nah, nah itu pasti ada something-nya. Gimana Dok? Secara in terms of management, in terms of memanage orang-orang pinter. Kan ini kan dokter-dokter itu kan orang-orang pinter, bukan orang-orang yang gampang, easy to manage gitu kan. Nah, itu tips and trick-nya gimana tuh untuk teman-teman yang mungkin lagi merintis juga bisnis kecantikan gitu, biar bisa kayak dokter Richard? Kalau aku agak berbeda ya dengan orang yang lain ya. Aku tuh bekerja itu benar-benar dari hati dan menganggap mereka itu seperti keluargaku sendiri. Dan aku percaya kalau suatu perusahaan tuh fondasinya harus bagus ya. Jadi segala sesuatu tuh harus punya dasar yang baik. Jadi kayak rumah, kita percaya bahwa fondasi dulu yang akan bagus. Kalau fondasi yang akan bagus, mau ke atas, mau dibangun berapa tingkat pun akan bagus. Nah, aku tuh selalu bikin perusahaan di mana fondasinya juga harus bagus. Di mana keluargaannya bagus, gotong royongnya bagus, timnya bagus, saling mengasihi satu sama lain, saling pokoknya memberikan cinta kita satu sama lain. Sehingga akhirnya jadi besar seperti sekarang. Mungkin ini terdengar kayak klise bagi kalian semua, tapi itu adalah kenyataannya di Athena. Kalian boleh datang ke Athena cabang manapun di semua Indonesia, kalian akan dapetin pelayanan yang sama, equality yang sama. Padahal sebenarnya kalau mereka datang
aku kerja, aku makan gaji. Ngapain? Aku ada di Aceh. Bos aku juga nggak lihat, tapi mereka bisa memberikan suatu pelayanan yang sama ya. Kenapa? Karena rasa memiliki, rasa cinta, rasa kebersamaan. Itu fondasi terbesar dari Athena sampai detik sekarang. Makanya klinikku tuh bisa bertahan dan tambah besar seperti sekarang. Dan kita juga investasinya pada produk ya. Jadi kayak produk yang bagus, produk yang bukan harga ya, tapi kayak produk yang mahal tapi berkualitas gitu. Oke, berapa cabang sekarang dok? Kalau Athena sendiri 17, akan ada tambah 2, Batam dan Padang 19, kalau Dr. Hen ada 5. Dr. Hen ini new brand ya? Second brand. Second brand. Lebih apa bedanya Athena dan Dr. Hen? Kalau Athena menengah ke atas, kalau Dr. Hen menengah ke bawah. Oke, sama-sama jual skincare juga? Sama, semuanya sama. Oke. Beda segmen doang. Nah, kemarin aku ada lihat kontennya dokter yang minum apa itu kolagen. Aku jadi kayak terinfluence mau beli gitu jadinya. Itu apa bagusnya Dr. Hen punya kolagen itu? Iya itu agak susah. Kalau minuman kolagenku kan ini kan kita punya kolagennya itu ada secara berapa jurnal. ratus ribu gitu dok? 12.000 international unit itu kan secara standar di jurnalnya memang itu yang kasih efek ya. Oke. Dan juga ada glutathionnya, ada DNA salmonnya itu the one and only sih sebenarnya. Kalau di bawah itu berarti ya mungkin ngomong ya minuman kolagen tapi nggak tahu impact atau ini. Seperti apa yang kuceritakan dalam video itulah kurang lebih. Iya. Aku nggak bisa tembak. Oh brand ini karena kan banyak brand-brand yang lain kayak keluarin kayak gitu kan aku nggak mungkin nggak etes juga kalau ngomong, itu nggak ada hasil tuh yang nggak etes ya. Tapi kan kita untuk menyadarkan masyarakat analoginya itu sudah sangat tepat sih. Bahwa yang namanya 1 sendok teh dengan 1 drum susu kalau diaduk ya susu juga akan jadi. Betul. Tapi the effect itself apakah sama? Itu kan yang membuat berbeda. Nah dok, mau flashback sedikit. Dokter kan munculnya itu kan came from content creator ya sebelum besar. Mungkin itu juga yang mengimpact ke bisnis. Dulu awal-awalnya itu ngebuat konten itu tujuannya apa sih dok gitu. Terus sebenarnya apakah sudah atur positioning? Oh konten aku harus begini gitu. Seperti apa sih gitu? Awalnya cuma iseng sih. Jadi kayak ngomong dengan istri juga kayak aku mau jajan. Aku bilang daripada kan kalau cowok kan jajan kan ada yang karaoke, mungkin ada yang judi, ada yang main biliar atau apalah kayak gitu. Aku bilang dengan istri aku jajan aku kameramen aja deh, aku bilang bayar kameramen sama kamera. Tadinya cuma iseng aja sih, iseng aja gitu, hobi buat video, tapi ternyata dihargain masyarakat, terus buat konten edukasi. Akhirnya memang kan aku kan seneng ngajar ya, jadi kayak bisa memberikan ilmu, pelajaran, edukasi bagi orang lain tuh kayak aku banget ya. Dan aku juga punya skill kayak kalau ngajarin orang itu kayak A sampai Z-nya itu bisa tersusun dengan baik sehingga orang itu nonton nontonnya itu juga enak, nyaman, tapi nyampe pesannya, tapi asik kayak gitu, nggak bosan. Nah itu kan skillku kan. Jadi kayak aku bisa ngasih sesuatu. Mereka tahu ya, mereka bisa baca sih bahwa skincare abal-abal tuh ini, tapi dengan gayaku mereka bisa ikut bermain, lebih dapat apa ya realnya kayak gitu ya. Realnya juga dapat, bukan cuma teori ya, tapi realnya juga dapat. Kita bisa bacain jurnal tapi kayak ngerasa nggak dapat jurnal, kalian kayak dapat kuliah tapi kayak nggak belajar kayak gitu punya. Nah itu jalannya dari situ. Tapi ternyata kan pelan-pelan kayak dunia edukasi kan juga semakin lama makin berat ya. Viewersnya juga makin sedikit dan mau tidak mau kita juga harus berganti ke konten-konten semi entertainment tapi tetap kasih edukasi, salah satunya ke podcast gitu. Iya. Jadi intinya content creator pun itu nggak bisa pakai niche yang itu doang gitu ya. Ya bukan zamannya lagi lah. Kalau saya rasa bukan zamannya lagi kayak 5 tips, 10 tips kayak gitu punya. People akan lebih apa ya, jenuh ya mungkin ya. Tapi lebih kalau kita ngobrol kayak gini punya, terus aku kasih suggestion, kayak itu edukasi itu nyampe tuh ke masyarakat gitu. Betul. Dan ibu-ibu tuh aku lihat ya di komen-komennya itu begitu antusiasnya gitu ya kalau di konten-kontennya Dr. Richard Lee gitu ya. Jadi ya itu true content creator itu bisa leverage orang punya pendidikan juga, dan itu amal jariah dok gitu. Kalau di kita di Muslim itu ya ilmu yang amal yang akan dibawa mati itu ya salah satunya ilmu gitu. Amin. Aku nggak pernah pikir ke sana, tapi yang jelas aku senang berbagi, aku senang ngajarin, dah itu aja. Kalau misalnya memang ada pahalanya, itu nilai plus untuk aku. Oke, tadi kan dokter berasal dari keluarga yang sederhana, papa mama bahkan yang tamatan SMP gitu ya. Dokter berarti kan privilege-nya itu 0 gitu. Nah dokter
kayaknya tulis di buku ya. Ada apa sih judulnya, Zero Privilege gitu. Zero Privilege ya. Apa itu sebenarnya message dari buku itu sebenarnya? Ya dari buku itu sebenarnya buku itu suatu, kalau kalian nonton ya itu suatu baca ya itu benar-benar sesuatu hal yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain mungkin cerita siapa Dr. Richard, ini aku nggak cerita. Itu sebenarnya buku motivasi yang bagi kalian semua yang dari nol, yang nggak punya apa-apa, yang mungkin putus asa dalam hidup kalian. Kalian baca buku itu kalian akan punya dapat semangat yang berbeda. Karena aku tuh dari nol loh, aku tuh nggak punya apa-apa loh. Aku nggak punya orang tua yang kaya, aku nggak punya bahkan sampai selesai kuliah pun aku nggak punya siapa-siapa. Aku juga nggak punya keluarga yang membantuku koneksi kanan kiri, tapi aku bisa ke posisi titik seperti sekarang. Dan semua orang di dunia ini sebenarnya punya titik balik. Itu inti cerita dari hidupku. Jadi kayak semua orang, ya even kau tukang becak sekalipun atau tukang apa sekalipun, kamu tuh selalu punya titik balik loh. Tapi ternyata ada beberapa orang yang melewatkan titik balik itu. Ada beberapa orang yang tidak melihat titik balik itu. Contohnya kayak gini ya, ada satu cewek misalnya miskin tapi cantik, tapi suatu hari ada yang naksir dengan dia, cowok yang nggak begitu ganteng tapi baik hati, kaya raya, dan dia mencintai dengan tulus. Bisa jadi itu adalah titik balik hidup yang diberikan oleh Tuhan untuk dia. Ketika dia menikahi cowok itu, 20 tahun kemudian dia jadi sultan. Hidupnya tapi berubah. Ya. Pada waktu itu, wanita itu tidak memilih laki-laki itu, mungkin karena ada cinta yang lain atau apa, dan ujung-ujungnya tetap miskin sampai ke depan. Mungkin ada yang lebih ganteng waktu itu datang. Tapi ujung-ujungnya lebih miskin. Jadi artinya apa? Kan ada satu titik balik yang kamu nggak bisa kenalin, nggak bisa lihat, atau kamu tolak. Atau juga ada suatu pekerjaan yang aku mungkin nawarin sesuatu, orangnya aku nggak mau pindah sini, aku sudah nyaman banget di sini. Dan 20 tahun kemudian aku ngeliat dia masih miskin. Sedangkan orang lain yang ikut angan aku sudah kaya-kaya. Dia melewatkan titik balik itu. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa melihat titik balik, mengenali titik balik itu, dan menjalankannya dengan baik. Sehingga hidupmu tuh bisa berubah. Oke, jadi sensitif sama peluang. Bisa ngelihat peluang gitu ya. Karena menurut aku itu juga butuh dilatih sih dok. Kan sebenarnya opportunity itu adalah, luck itu adalah ketika opportunity meets with persiapan gitu kan. Tapi kalau kita nggak pernah bersiap diri, kita jadi orang yang mungkin malas-malesan. Jadi ada pun kesempatan emas di depan muka, itu tuh nggak kelihatan bahwa itu kesempatan. Itu mungkin yang dimaksud Dr. Richard Lee. So prepare yourself untuk bisa tahu bahwa ini tuh emas, ini tuh kesempatan, ini tuh titik balik hidup gue, buat gue nggak miskin terus gitu, buat gue nggak gini-gini aja gitu hidupnya. Nah dok, kalau teman-teman mau beli Zero Privilege tadi, beli di mana? Ada di klinikku. Semua klinik di Indonesia? Iya, kita nggak jual di Gramedia nggak ya, karena aku nggak jual buku sih sebenarnya. Oke, ya nggak apa-apa sih dok, tapi mungkin itu bisa, sometimes orang itu bisa dapat inspirasi dari sebuah buku, sometimes dia bisa dapat gambaran bahwa oh orang ini bisa loh, kenapa gue nggak bisa gitu. Oke dok, mungkin kita sambil jalan-jalan lihat-lihat touring gitu kan. Oke, nah sekarang kita mau touring ke rumah Pak Dr. Richard Lee yang tadi dibangun dengan penuh perjuangan selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dimimpikan sepasang suami istri. Dok, ini kalau floor to floor antara lantai sama si plafon atas itu berapa? Kurang lebih 9 ya, hampir 10. Hampir 10 meter, iya sih kelihatan. Kalau yang lantai 1 ini hampir 5 nih. Iya. Yang atas 4. Karena itu kan ada ruangan lagi kan di atas. Oke, jadi kalau rumah mewah itu memang dia harus tinggi banget ceilingnya. Itu dropnya itu baru kelihatan. Nah ini lampu yang tadi Pak Dokter bilang, harga lampu ini aja 300 juta lebih. Oke, kita lagi lihat ke. Jadi kalau kita masuk ke pintu, sebenarnya kita tuh ngelihat ada sesuatu yang kelihatan besar. Betul. Kita kan langsung lihat tangga, kelihatan gede gitu. Kesannya tuh plong gitu ya. Ya, sebelah kanannya kalian bisa lihat itu ada tempat sepatu. Jadi beberapa orang kan rumahnya tempat sepatunya ada di kamar ya. Kalau tempat di kamar itu kan gak enaknya adalah kotor ya. Ya, kalau di sini tuh benar-benar di pinggir kayak gitu punya. Tapi jadi begitu masuk udah sepatunya langsung taruh sini ya. Betul. Karena kan sepatu kan itu notabene dipakai di luar. Yes. Oke, kita kepoin dulu sepatunya. Tapi ini nggak include sepatunya ya. Oh iya, sepatunya dibawa ke Jakarta. Sepatunya banyak ya, ada Versace. Aku hobi kalau sepatu. Oke, ini ada Kenzo, Louis Vuitton ya kan. Ada Nike, berbagai macam Nike. Kalau
Ini ya, oh ini sepatunya Bang Hotman. Tajam-tajam. Ini yang di sini, ada di Jakarta lagi. Oh ada lagi. Ini ada sepatunya ibu ya biasa ya. Ada Chanel, ada Gucci, ada macem-macem. Ini kalau cewek bilang udah lucu, itu bahaya ya dok ya. Tapi dokter tuh royal banget ya sama istri ya. Karena ya udah kamu transfer sendiri gitu kan kalian. Kan dia juga. Oke, ini ruang Ini kerja. kantor. Oke, Iya. kantor. Tapi ini tempat yang paling jarang ku pakai sih sebenarnya. Oke. Ini kantor. Jadi di rumah pun teman-teman Pak Dokter DRL ini punya ruangan gitu. Ini ada pusat CCTV. Jadi hampir semua sudut di Rumah sini tuh ini. semuanya ada CCTV ya. Oke, so ini udah include teman-teman. Jadi CCTV udah nggak usah pasang. Pokoknya semua sudut udah ada CCTV. Bukan cuma itu sih, semua ruangan itu ada telepon, intercom. Jadi kayak kita nggak teriak lagi. Wah! Office, ya. Ya udah kayak office lah ya. Jadi Seperti hotel sih sebenarnya. Jadi kita nggak pakai teriak-teriak lagi dan manggil pembantu juga nggak teriak-teriak lagi. Di sini juga ada HT, bahkan kalau misalnya ada yang berkeliaran pakai HT. Karena kan nggak bisa nyari, gede banget. Ya. Oke, ini terciduk terus di sini ternyata terciduk ini. Oh, ini dok yang tadi dokter bilang ya. Iya. Aku nanti mau beli loh. Aku ini dari tadi aku ngomong sama adik aku kayaknya mau coba deh ini. Karena aku lagi cari produk-produk gini karena usia 36 tahun ke atas itu ya recently kita nggak bisa bohong bahwa aging itu ada. Iya. Ya. Oke, ini suit dong, ini suit, ini pencapaian Andre. YouTube, terus Shopee and everything. Yang 41M itu belum ada sini. Ini Oh oke. GMV. Nah, tuh bisa dilihat sendiri. mau 3 juta sih kemarin, tapi Oke. capek sudah. Kan kalau 3 juta 4,45 M. Itu jam 00 sampai jam 12 siang. Enggak, sampai 00 sampai jam 10 malam. Capean udah. Nggak sanggup lagi. Padahal cuma ngomong-ngomong doang ya, tapi Enak ya. aja ngomong-ngomong doang. Cobain. Iya. Biar tahu kayak gimana rasanya, capek Iya, banget. makanya orang hanya lihat hasil ya, Dok. Sini kita ada apa namanya ini? Powder room ya? Ya, powder room, tadi aku sudah numpang ke toilet. Toiletnya itu yang toiletnya itu otomatis. Sampai kalau orang nggak biasa tuh kaget gitu. Di sini kita ada home theater. Oke. Oke, Tuh, jadi jadi di sini nonton bioskop bisa- udah langsung Netflix-an Iya, gitu ya. dan juga bisa karaokean sama main PS juga bisa di sini. Ini sama ada karaoke setnya juga, jadi di situ. Oke. Jadi bisa touchscreen juga karaoke. Oke, jadi udah nggak usah kalau mau nyanyi-nyanyi udah langsung di sini, nggak usah pergi ke tempat yang lain. Udah komplit. Ini juga bangkunya juga elektrik semuanya, jadi bisa nyaman. Included loh, ini semuanya. Include, pokoknya ditinggal semuanya. Dan ini juga kedap ya, walaupun kita mau karaoke teriak-teriak sekalipun ini kedap. Oke, kedap suara temboknya. Sambil lewat ya. Di sebelah sini kita ada, sebenarnya ini tempat les anak sih. Oke, Tempat les anak. ini tempat les anak. Yang bisa Sebenarnya, jadi fungsi ruang karena meeting anak-anak juga. ya, kadang meeting Oke, juga. Siap. Ini tempat bermain anak. Ini tempat bermain anak, oke. Jadi kalau anak-anak sebenarnya mau berantakin tuh di sini aja gitu. Sudah punya ruang kreasi lah ya. Tapi juga sering dipakai untuk ruang les karena anakku ada banyak kan. Jadi di sini les, di situ les. Jadi Oke. Les Mandarin juga nih nampaknya. banyak mereka mah les ganti-ganti terus. Oke. Semuanya udah sentral ini. Semua AC sentral di sini. Ini Dapur living room. bersih. Ini lampu hiasnya juga burung. Di belakangnya ada dapur kotor. Dan itu juga include tuh Dok, mungkin kulkas hidupin termahal di lampunya, Indonesia. Aku nggak tahu saklar yang mana nih. Ini Dok. Oh ini yang kemarin sempat viral juga. iya ini kulkas termahal di Indonesia. Berapa ini dok? 60 juta ya? 60 juta rupiah. Isinya kita gerbek dulu isinya. Nggak ada isinya. Semangka isinya. Jadi semuanya kitchen itu semuanya udah include. Yes. Kita Nah, ke living belakang. roomnya gede banget juga teman-teman. Nih. Ini juga semua TV-nya pakai LG. Bawa aja bungkus. Oke, semua aja. Nih, living roomnya juga luas banget. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya semua di sini otomatis semuanya. Nggak ada yang nggak otomatis. Ini daerah outdoor. Ini ada kolam renang 15x7. Ya dan ini kolam renangnya ada pemanasnya. Dokter sering renang juga.
Sometimes ya. Jadi ini ada pemanasnya, jadi nggak dingin airnya. Jadi kalau mau celupan jam 3 pagi sekalipun juga nggak kedinginan. Tapi dok katanya renang yang paling bagus tuh pakai batu es. Iya, siapa yang mau berenang kalau pakai batu es? Loh, itu justru itu efeknya ke diri kita tuh jauh lebih. Enggak. Ini juga nggak panas. Kamu pegang itu nggak panas, tapi paling kita nggak chilling. Ya warm gitu. Iya, ini juga kalau dihitung-hitung tuh derajatnya cuma paling 31 kayak gitu punya. 31 tuh nggak panas, kamu ngerasa masuk pun nggak. Tapi begitu kita kan beda. Kalau misalnya kita masuk kolam renang kan suka dingin banget. Ya, apalagi jam 3 subuh. Ini nggak dingin. Ini nggak dingin. Jadi kamu masuk tuh 31 cuma kayak gitu, Pe. Memang nggak panas, bukan kayak whirlpool gitu, tapi hangat gitu. Oke, gym room. Ini ada ruangan gym sama alat-alat gymnya semuanya komplit. Tuh. Wah, ini kayak hotel. Dan juga ada alat pilatesnya juga. Wow. Bu dokter suka pilates ya? Istri. Ada alat pilatesnya juga. Oke. Dan di samping ada salon pribadi. Yes. Makanya aku bilang sebenarnya kalau kita ngomongin 35 miliar itu murah banget. Murah banget. Jangan pakai nego lagi lah. With everything di dalamnya. Yes. Ini salon pribadi. Wow. Jadi kayak tempat krembat, salon, spa. Oke. Jadi udah nggak perlu kemana-mana. Semua peralatannya juga Athena. Apa sih? Goddess skin. Yes. Goddess skin. Kulit seperti Dewi. Di sini ada tempat outdoor, barbekyuan, sambil makan, dan ada ikan koinya juga. Oke. Oh iya. Sini ikan koinya gede-gede. Dari kecil. Dulu dari kecil. Enggak lah. Ya satu koi aja udah berapa ya? Beli langsung gede. Dan ini import ya, kata-kata import semuanya. Ini include semuanya. Sebelah sana apa tuh yang lorong? Nanti kita ke sana. Oke. Ini ada kayak ruang santai untuk makan untuk gitu, barbekyuan gitu ya, untuk undang keluarga makan. Dan ada air terjunnya juga, jadi kayak untuk healing ya. Yuk, satu hal yang jelas di sini kita nggak pernah pakai feng shui. Oke. Aku orangnya nggak percaya feng shui. Pokoknya diimani baik aja ya dok. Iya. Ini tempat taman bermain. Jadi ini tempat untuk duduk-duduk. Kalau misalnya anak-anak mau main basket. Oke. Ini tempat main basket, tempat olahraga. Jadi ini sudah ada ininya juga, tiangnya basketnya juga. Dan di sini juga ada sebenarnya ada raket netnya juga. Untuk bulu tangkis sama untuk apa ya, volley juga bisa. Dulu belinya memang hampir 3.000 itu atau netel-netel gitu satu-satu? Semua langsung 3.000. Wow. At the main road. Memang maunya tuh di Brigjen Hasan Kasim dulu Pak Dokter. Pengen agak nepi ke pinggir, nggak mau di tengah supaya nggak berisik. Ya tapi ini which is rame banget masih pinggir jalan. Iya tapi kan nggak berisik nggak berisik banget lah kayak gitu punya. Ya masih oke lah. Tapi ini juga masih kayak main road juga, jalan utama menurutku. Ya, Brigjen gitu. Hasan Kasim jalan utama. Jadi ya, tapi aku nggak mau juga kayak ada di Sudirman. Iya gitu, karena akan berisik banget. Betul. Dan rumah juga kayaknya sayang. Even di sini pun sebenarnya ini juga komersial udah. Iya. Karena main road. Di bagian belakangnya ini ada satu gedung, ini adalah tempat tinggal karyawan, mes karyawan. Jadi kayak suster, pembantu bisa tinggal di sini. Jadi kayak rumah di luar rumah kayak gitu. Dan juga di bagian bawah ini tempat fasilitas kayak olahraga, kayak tenis meja, bisa duduk-duduk, main biliar, main PS, gitu. Jadi pembantu di atas? Di atas. Oke. Jadi mereka nggak masuk akses di sono ya? Iya. Di sini ada basement. Lebih ke untuk gudang sih, sama untuk penyimpanan kayak filter air dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita menggunakan PLTS ya. Jadi kita di sini nggak PLN murni. Jadi di sini ada PLTS-nya dan itu semuanya all include. Air tapi PDAM? Air PDAM, ada sumur juga. Oke, ini untuk santai sore-sore, untuk anak-anak, untuk chit-chat. Ini tempat kamar orang tua. Jadi di sini ada 5 kamar. Jadi lebih ke untuk orang tua atau tamu yang tinggal. Oke, kamar. Ini kolam renangnya sebenarnya apa yang ngomongnya ya? Kayak ini sebenarnya di settingnya sebenarnya bisa jatuh.
terus-terusan. Infinite. Nah, ya bisa jatuh terus-terusan. Cuma karena orang tua aku bilang berisik, jadi nggak isi sampai penuh. Oke. Yang isi sampai penuh sebenarnya bisa jatuh terus. Oke. Tempat tinggal orang tua pun spesial disediakan ya, Dok. Jadi udah kayak di depan Novotel ini mereka, langsung kolam Memang renang. konsep rumahnya itu adalah resort ya. Resort itu kan hotel di mana kayak semua fasilitasnya semuanya lengkap. Olahraga, spa, gym kayak gitu kan, tempat makan, karaoke, ruang meeting, semuanya komplit kayak gitu. Tapi kayak tetap rumah. Betul. Homey-nya tuh tetap dapat. Yes. Jadi sebenarnya jumlah kamarnya nanti Andre tolong jumlahkan ya jumlah kamarnya. Karena kan kita ada Total info. ada 10. 10 kamar, included yang kamar tamu. Include yang kamar tamu. Oke. Ini daerah vertical garden. Ini vertical garden semuanya dan nuansanya Jepang. Jadi ini sengaja dibuat khusus jalan untuk karyawan. Jadi kalau misalnya kayak karyawan pengen ke belakang rumah itu nggak ngelewatin daerah dalam rumah. Kita tuh sudah pikirin sedetail itu. Wow. Karena kan Ya kayak jadi ruangan tadi Yongjen yang di belakang itu bisa ke depan langsung. betul. Ha. Oke. Jadi kayak misalnya security juga kan di sini kan security 24 jam, di mana dia harus terutama malam jam 8 sampai jam 6 pagi, mereka tuh harus ronde keliling per jam. Dan ada check lock-nya juga kayak gitu punya. Jadi mereka keliling dengan center dengan peralatan keliling. Mereka nggak perlu masuk ke dalam rumah, mereka akan bisa keliling terus-terusan, siskamling terus-terusan gitu punya. Dan tidak perlu masuk ke area private-nya kita. Betul, Nah, itu yang makanya paling penting. spesial itu dibuat. Iya, Terus kalau misalnya karyawan, kayak misalnya aku punya supir, aku punya kameramen yang lagi main itu kan, editor dan lain sebagainya. Ini kantornya di sini. Oke. Nah, tapi enaknya itu kayak mereka itu nggak perlu masuk dalam rumah, nggak masuk dalam zona privacy. Jadi masuk datang dari pinggir kerja di sini, kamar mandinya di sini. Andai pun pembantu mau ngakses ke lantai 3 misalnya jemuran baju itu kan bisa dari sini. Jadi kayak nggak Ada tangga ini ya Iya, sendiri. jadi Nanti nggak di-shoot ya. ngakses benar-benar jalur privasi kita. Oke, got it. Jadi udah seperintilan itu dipikirkan sama DRL waktu ngebangun ini. Iya. Dan di security depan juga itu ada CCTV, tapi CCTV-nya cuma untuk outdoor. Kalau yang di ruanganku untuk indoor dan outdoor. Oke. Tuh. Oke. Oke, Dok. Jadi thank you so much udah dikasih touring rumahnya Dr. Richard Lee itu humble banget. Ya, contoh buat kami semua yang lokal, anak-anak muda itu biar lebih semangat. Dan nanti kalau yang serius mau nego rumah ini, tapi no negotiate karena setelah aku masuk ke dalam itu worth it semuanya. Semuanya boleh pakai sampai ke alat pilates, sampai ke blower rambut, semuanya ada. Jadi tinggal masuk mainan anak semuanya ada. Dok, pesan-pesan untuk anak muda Palembang, Sumsel, biar mereka cita-citanya lebih besar, horizonnya lebih besar seperti Dr. Richard. Apa ya? Lakukan semuanya itu dari dalam hati lah. Jangan lakukan itu cuma untuk uang, jangan lakukan itu cuma untuk gaji. Lakukan semuanya dari dalam hati, setulus mungkin. Kalau misalnya kalian tulus, rezeki pasti akan ngikutin kalian. Oke. Lakukan dengan hati, tulus, sincere. Terima kasih, Dok. Thank Sukses you. selalu untuk Dr. Richard Lee, keluarga, istri, anak-anak. Semoga rumah ini nanti juga laku dan semakin besar Athena di mana-mana menjadi berkat. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Bye. Jumpa lagi dengan income survei berikutnya. Bye.